Salam pemirsa, dalam waktu singkat, operasi militer khusus yang dilancarkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah berubah menjadi perang untuk mempertahankan tanah air. Konflik Rusia-Ukraina yang sebelumnya bersifat regional, kini telah bergeser menjadi konfrontasi yang lebih luas dengan dampak signifikan bagi stabilitas global. Sementara itu, pasukan Ukraina terus membuat kemajuan signifikan di wilayah Kursk, di mana banyak pasukan Rusia menyerah tanpa perlawanan. Tindakan terbaru Putin menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ia akan mengubah perang mempertahankan tanah air ini menjadi perang untuk mempertahankan Moskow? Pada 13 Agustus 2024, hari ke-8 sejak Ukraina memulai serangan di Kursk, sebuah wilayah penting di Rusia yang strategis secara geografis. Meskipun pasukan Rusia telah menerima bala bantuan, termasuk senjata berat, kemajuan pasukan Ukraina tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Menurut laporan terbaru, pasukan Ukraina telah berhasil menguasai persimpangan jalan raya nomor 138 dan 120 yang hanya berjarak sekitar 26 km dari ibu kota Kursk dan 20 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Menguasai titik ini memberikan keuntungan strategis besar bagi Ukraina karena mereka dapat memotong jalur suplai pasukan Rusia yang bergerak di sepanjang jalan raya menuju Ilska dan Elgov. Meskipun posisi ini tidak tampak berbahaya secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa posisi Rusia di Kursk semakin melemah, bahkan lebih lemah dibandingkan saat invasi Jerman pada tahun 1943. Dengan posisi ini, Ukraina berhasil mendekati posisi strategis yang memungkinkan mereka mengancam langsung kota Kursk dan instalasi vital di sekitarnya. Situasi yang semakin memburuk di Kursk membuat Putin mengambil langkah drastis dengan menunjuk Alexei Yamin sebagai koordinator anti-terorisme di wilayah tersebut. Yamin yang sebelumnya merupakan pengawal pribadi Putin dan tokoh kepercayaannya, kini dihadapkan dengan tugas berat untuk menyatukan berbagai kekuatan militer yang terlibat dalam pertempuran melawan Ukraina. Terdapat 3 kekuatan utama di Kursk saat ini: pasukan dari Kementerian Pertahanan, pasukan anti-terorisme dari FSB, dan kekuatan lokal yang terdiri dari milisi dan pasukan keamanan wilayah. Ironisnya, justru pasukan anti-terorisme FSB yang terbukti lebih efektif dalam memberikan perlawanan, sementara lebih dari 2.000 tentara Rusia dilaporkan telah menyerah kepada Ukraina. Banyak di antaranya adalah tentara muda dengan pengalaman tempur yang minim. Pengelolaan perang ini menjadi semakin rumit dengan adanya ketegangan antara Kementerian Pertahanan dan FSB. Putin, dalam upaya menjaga stabilitas opini publik, sengaja merendahkan skala pertempuran di Kursk dengan menyebutnya sebagai operasi anti-terorisme. Namun langkah ini justru menimbulkan masalah koordinasi yang serius, di mana masing-masing entitas militer bersaing untuk memegang kendali. Penunjukan Yamin sebagai koordinator, meskipun dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan militer di Kursk, dianggap sebagai langkah yang menunjukkan ketidakpercayaan Putin terhadap militer dan FSB. Yamin yang tidak memiliki pengalaman militer yang memadai, lebih berfungsi sebagai pengawas daripada koordinator yang semakin memperburuk friksi internal di Rusia. Ketegangan ini diperburuk laporan tidak resmi tentang serangan di stasiun kereta api Babayevo di utara Moskow oleh gerilyawan anti-Putin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kepala kereta api diledakkan, menunjukkan bahwa gerakan anti-Putin semakin berani dan aktif. Selain itu, muncul rumor bahwa Putin telah meninggalkan Kremlin dan pindah ke bunker bawah tanah di pinggiran Moskow untuk menghindari ancaman yang semakin meningkat. Meski sulit untuk memverifikasi kebenaran laporan-laporan ini, ada beberapa fakta yang tidak bisa diabaikan. Pertama, Channel One Rusia kembali membahas tentang kemungkinan memberikan senjata kepada warga Moskow untuk mempertahankan ibu kota. Kedua, polisi di Moskow dan sekitarnya telah menerima peringatan tentang kemungkinan upaya untuk merebut senjata mereka dan penjagaan telah diperketat. Semua ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik di Moskow sedang meningkat dan Putin mungkin menghadapi ancaman yang lebih besar dari dalam negeri dibandingkan dengan ancaman eksternal. Baik Rusia maupun Ukraina memberikan narasi yang berbeda tentang situasi di Kursk. Rusia, melalui pernyataan resmi dan media yang dikelola negara, mengklaim bahwa situasi di Kursk terkendali dan pasukan cecehnya yang dipimpin oleh Alaudinov masih kuat di garis depan. Namun Ukraina segera merilis bukti yang membantah klaim ini, termasuk foto-foto kartu identitas dari tentara cecehnya yang ditangkap. Menurut informasi dari pihak Ukraina, mereka telah menangkap lebih dari 2.000 tentara Rusia
Banyak di antaranya adalah rekrutan baru yang hanya dilatih selama 2 minggu sebelum dikirim ke medan perang. Ukraina juga menyatakan bahwa tujuan mereka di Kursk bukanlah untuk menduduki wilayah tersebut, melainkan untuk mencegah Rusia melancarkan serangan dari Kursk ke wilayah Sumy di Ukraina, serta mengganggu logistik militer Rusia. Strategi perang manuver yang diterapkan Ukraina di Kursk menunjukkan fleksibilitas taktis yang memungkinkan mereka untuk menahan tekanan Rusia tanpa terjebak dalam perang parit yang panjang. Dengan dukungan Barat yang membatasi penggunaan rudal jarak jauh, Ukraina memilih untuk menggunakan strategi ini untuk menghancurkan pasukan utama Rusia di Kursk. Jika berhasil, ini akan memaksa Putin untuk menarik pasukan tempur utama dari garis depan Ukraina, memberikan keuntungan strategis besar bagi Kiev. Jika Ukraina berhasil menghancurkan pasukan utama Rusia di Kursk, Putin akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia perlu mempertahankan 4 wilayah yang telah diduduki di Ukraina. Di sisi lain, ia mungkin terpaksa menarik pasukan tempur utamanya dari garis depan untuk mempertahankan Kursk. Ini akan memberikan Ukraina kesempatan untuk meningkatkan tekanan, bahkan mungkin mendorong serangan lebih jauh ke wilayah Rusia, termasuk Moskow. Meskipun perhatian media dan publik saat ini terfokus pada Kursk, Rusia juga membuat kemajuan di wilayah Ukraina. Menurut data dari Institut Studi Perang Amerika Serikat, pasukan Rusia telah menguasai 69 km persegi wilayah Ukraina sejak 6 Agustus 2024, dan totalnya mencapai 110 km persegi sepanjang bulan Agustus. Pertempuran di Kursk terjadi di tengah latar belakang kemajuan Rusia di wilayah Donetsk Timur, di mana pasukan Rusia mendekati kota Pokrovsk, pusat transportasi penting bagi Ukraina. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.